Hizbullah serang sistem pertahanan udara Israel di pegunungan Suriah. Hizbullah telah menembaki platform Israel menggunakan pertahanan udaranya yang terbaru pada Februari tahun lalu. Saat sebuah pesawat tak berawak Israel ditembakkan oleh tembakan anti pesawat selama operasi rutin di wilayah Lebanon, tembakan itu tidak terkena dan melanjutkan misinya. Dilansir dari The Jerusalem Post, laporan itu muncul saat para pejabat militer memperingatkan bahwa kebebasan operasi Angkatan Udara Israel di langit Lebanon telah dikompromikan selama setahun terakhir. Setelah sistem pertahanan udara dikerahkan di daerah itu, selain mengerahkan baterai ke Suriah, Kepala Departemen Penelitian di Alma Center Mayor Tal Berry mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Hizbullah juga telah mengerahkan baterai SA-8 di Lebanon Selatan. Menurut Berry, sistem tersebut secara teoritis dapat menimbulkan ancaman bagi jet Israel yang beroperasi di atas Lebanon. Selain sistem pertahanan udara independennya, Berry mengatakan terdapat kemungkinan bahwa operasi Hizbullah telah melatih Bavar 373 Iran. Sistem Iran didasarkan pada sistem pertahanan udara SA-300 Rusia yang secara bersamaan dapat menyerang hingga 6 target hingga jarak 250 km pergi dengan 12 rudal. Iran mengatakan sistem itu dapat menargetkan pembom jet dan pesawat tempur, pesawat siluman dan drone, serta rudal jelajah dan balistik. Ada kemungkinan bahwa Hizbullah telah melatihnya, dan kemungkinan besar kami memperkirakan bahwa telah ada upaya untuk mentransfernya ke grup tersebut, kata Berry. Pada Oktober, Lembaga Pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi upaya Iran yang berkembang untuk meningkatkan pertahanan udaranya di Suriah, Lebanon, Irak, dan lokasi lainnya. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengganggu kampanye perang antara perang Israel dan menjatuhkan pesawat Israel. Sistem Iran diketahui telah membantu Suriah meningkatkan kemampuannya mempersingkat waktu responsnya terhadap serangan dan menghancurkan lebih banyak amunisi yang ditembakkan oleh negara Yahudi. Sementara superioritas udara pasukan pertahanan Israel telah memburuk, militer percaya bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan operasi di Lebanon dan Suriah. Meskipun terdapat ancaman yang ditimbulkan oleh sistem pertahanan udara Iran dan Hizbullah, ketegangan dengan Lebanon dan Suriah tetap tinggi dengan 31 roket ditembakkan dari Lebanon dan 2 roket jarak jauh yang ditembakkan dari Suriah selama setahun terakhir. Sebagai tanggapan IDF menembakkan amunisi dari pesawat tempur dan sekitar 200 peluru artileri, Hizbullah juga telah melanggar wilayah udara Israel. Mengirim 274 drone ke Israel selama setahun, terakhir turun dari 94 drone pada 2020. Hizbullah merupakan organisasi politik militer Syiah yang didirikan oleh Imad Muhniyah, Ali Akbar, Mohtaz Haminpur, Muhammad Hussein Fadlallah. Sejak 1982, kelompok ini berbasis di Lebanon. Hizbullah Lebanon menembakkan pesawat nirawak Israel yang terbang di atas sebuah pos militer di Maiz Edge Jabal, kata TV Al-Manar. Hizbullah Lebanon pada Senin 8 Maret malam, pasukan Israel menembakkan suar ke perbatasan dengan Lebanon dekat Maiz Edge Jabal, tetapi tidak ada cedera yang terbuktikan. Menurut saksi mata, Hizbullah mengatakan telah mencegat pada Senin malam pesawat nirawak Israel lain yang telah memasuki wilayah udara Lebanon di luar Blida, di Lebanon Selatan yang diikuti oleh pasukan Israel yang menembakkan suar di kawasan itu, Al-Manar TV melaporkan. Sebuah pesawat nirawak juga telah melewati wilayah udara Lebanon di daerah yang sama Senin sore, diadu dengan senjata yang sesuai dan dipaksa mundur. Tambah Hizbullah menurut Al-Manar. Mayor Jenderal Oli Gordin yang segera menjadi komandan Komando Utara Israel mengatakan siap memimpin serangan terhadap Hizbullah Lebanon. Dia mengakui kelompok sekutu Iran itu sebagai musuh yang kuat. Jenderal Gordin baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Komando Front dalam negara militer Israel. Posisi yang bertanggung jawab untuk memperkuat jaringan sistem peringatan dini dan tempat perlindungan jika terjadi serangan roket musuh. Dengan segera mengambil alih, Komando Utara Jenderal Zionis itu akan menempatkan dirinya di garis depan upaya Israel untuk menghalau gerakan Hizbullah. Pada saat ketegangan meningkat, kelompok militer Lebanon itu diyakini memiliki puluhan ribu roket dan rudal yang mampu menyerang di mana saja di Israel, mengerdilkan setiap ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok militan Palestina di Gaza yang telah memerangi Israel dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Gordin, peran barunya nanti adalah menjauhkan Hizbullah dan memastikan bahwa pertempuran di masa depan dengan kelompok itu tidak mencapai front sipil. Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, Gordin mengatakan tidak diragukan lagi bahwa Israel tetap menjadi pihak yang lebih kuat. Namun dia mengatakan Hizbullah tetap merupakan musuh yang kuat. Itu dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Saya harus mengatakan itu, katanya yang dilansir Sabtu 10 September.
Komando Utara dianggap sebagai salah satu tugas paling bergengsi dan menantang di militer Israel. Ini tidak hanya mencakup perbatasan yang tegang dengan Lebanon, tetapi juga serangkaian pasukan Iran dan milisi sekutunya di Suriah. Israel telah melatih pasukan militernya untuk mengoperasikan pesawat tak berawak bersenjata selama operasi kontra terorisme terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat. Komandan Angkatan Darat, Yanif Al-Aluf, telah menjalani pelatihan menggunakan pesawat udara tak berawak bersenjata sebagai bagian dari serangan malam dan invasi ke rumah-rumah Palestina. Hampir setiap hari pasukan militer Israel melakukan serangan malam di wilayah pendudukan tepi barat. Israel mengklaim bahwa operasi itu sangat penting untuk tujuan intelijen, tetapi sejumlah kelompok hak asasi manusia mengecam praktik tersebut. Kelompok hak asasi manusia bersikeras tujuan operasi malam Israel adalah untuk menindas dan mengintimidasi penduduk Palestina, serta meningkatkan kontrol negara. Para kritikus bersikeras penggerbekan adalah bagian dari praktik negara apartheid. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Aviv Kochavi memperingatkan bahwa aktivitas militer akan diintensifkan jika dianggap perlu. Tujuan kami adalah melindungi warga Israel dan misi kami adalah untuk menggagalkan terorisme. Kami akan menjangkau setiap kota, lingkungan, gang rumah, atau ruang bawah tanah untuk tujuan itu, kata Kochavi dilansir Middle East Monitor Sabtu 10 September. Drone bersenjata banyak digunakan selama serangan terbaru Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Salah satunya dalam serangan militer yang berlangsung pada 5-8 Agustus, serangan ini menewaskan 49 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak dan 4 wanita, sementara 360 lainnya terluka.